like sheets in the wind. The children's laughter, it echoes like dreamland. Outside my window, ain't nobody looking in. She wants a tattoo, says her heart's been broken. She wants a tattoo, says I'm not afraid. Ooh. Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan World Wi-Fi Indonesia. Bila kita biasanya ngomong home audio, sekarang yuk mari kita ngobrol tentang car audio. Car audio yang tentu terkait dengan home audio sedikit ya. Tentu banyak dari kita pernah punya sebuah mobil yang begitu kita punya, sound systemnya masih standar. Lalu suatu kali kita dengar sound systemnya mobil teman kita bagus, kita pengen seperti itu. Nah, masalahnya apakah kita harus meniru sound system teman kita atau kita mengembangkan sendiri aja kreasi kita? Dan bisa jadi tapi begitu kita ketemu itu, kita akan banyak pertanyaan. Salah satunya, apa aja sih yang ditambah? Apa aja sih yang diganti? Misalnya yang jelas, mungkin kalau standar kita nggak akan punya Twitter ya. Mungkin kita ditambah. Nah, berkaitan dengan itu, kami mengundang Mas Andreas Cahyadi. Halo Mas. Halo. Mas Andreas Cahyadi atau biasa dipanggil Mas Andre, datang dari Crescendo ya Mas ya? Ya, ya Crescendo. Nah, yuk mari kita ngobrol sama Mas Andre. Bagaimana kalau kita memiliki sebuah mobil dan kita ingin sound systemnya di-improve? Mungkin apa yang baik yang terjangkau atau yang ya pelan-pelan lah, mungkin nanti naik kelas gitu ya. Gitu Mas Andre ya, mungkin betul. Ini topik menarik ya Mas Andre ya. Iya, bagus sih pertanyaannya. Jadi saya pikir kalau audio di mobil standar itu memang kan dari pabrik hambatannya adalah budget karena budget untuk audio pasti kecil sekali dibandingkan untuk mesin maupun bodi dan lain-lain, sehingga kita punya ruang untuk upgrade yang sangat besar. Nah, apa sih yang bisa kita upgrade? Yang paling pertama sebetulnya speaker, Pak. Speaker ya? Karena kalau kita perhatikan speaker di mobil itu kan satu driver ditaruh di pintu, diharapkan bunyi semua. Padahal kita tahu kalau hukumnya kalau 6 inch itu dari frekuensi yang panjang gelombangnya 6 inch ya udah booming, udah di kolong aja, nggak mungkin dia akan naik ke atas suaranya. Nah, ini bisa kita tambahkan Twitter ya, atau ya lebih baik sekalian kita ganti Twitter dan yang di pintu tadi mid bass kan namanya. Jadi ada Twitter untuk nada tinggi, ada mid bass untuk nada rendah dan menengah. Nah, keduanya ini digabungkan dengan pembagi yang namanya passive crossover. Nah, nanti suaranya akan lebih, panggungnya ada di atas dan detailnya lebih keluar. Kenapa? Karena ada si Twitter tadi, jadi rentang frekuensinya lebih lebar, lebih detail-detail bunyi high-nya lebih keluar. Nah, kalau mau lebih berkembang lagi dari situ, kita tambahkan mid range. Jadi Twitter, mid range, mid bass. Lebih lengkap ya? Namanya jadi three-way. Ya. Kenapa three-way? Karena suara mid bass tadi kan kalau 6 inch dia udah mulai booming, susah sekali untuk 100% mengangkat di atas. Pasti ada alat musik yang turun ke bawah. Nah, kalau kita kasih mid range, katakan 3 in atau 4 in di dashboard, otomatis hampir semua musiknya stabil. Stabil ya. Oke, itu hampir lengkap. Tapi ada satu lagi yang mungkin kurang nih. Subwoofer. Betul. Ya, gimana? Betul. Nah, sebetulnya kalau kita bicara improvement yang paling nyata ketika kita nambah subwoofer. Gitu. Cuman kalau di mobil kan subwoofernya beda dengan di home audio. Kita nggak bisa taruh depan. Nggak ada tempat, mau taruh di pintu, di kaki, di mana. Mungkin ada mobil yang seperti Alphard yang lama lah ya, bisa taruh di konsol box. Yang baru-baru udah nggak bisa. Yang bisa kita taruh di belakang. Cuman kalau kita udah nambah subwoofer,
ada rentetannya Pak Gatot. Iya. Jadi harus nambah amplifier. Karena head unit aslinya mobil nggak bisa buat drive subwoofer. Nggak mampu ya. Subwoofer ini harus didorong oleh amplifier, dan berkaitan dengan amplifier harus ada kabel-kabel dan seterusnya. Jadi rada panjang gitu, tapi itu improvementnya paling berasa. Nah, musik jadi ada bassnya, ada foundationnya, ada rhythmnya, berasa di dada, lebih enjoy lah gitu. Ya, ya. Itu kalau kita bicara tentang yang paling most budgeter ya. Iya, betul. Ya, mungkin itu awalnya boleh lah kita ya itu ya. Karena tetap seperti di home, kita sebaiknya kan kayak sekolah gitu kan. Naik kelas, kita bisa membedakan, begitu kita pengen kita improve lagi dan kita bisa membedakan gitu ya. Iya. Nah, itu kalau jika sekiranya itu selesai tuh Mas, terus kita mau ganti head unitnya gitu. Nah, itu kira-kira gimana? Nanti setelah itu kan baru kita mulai berpikir source-nya apa. Source ya. Ya, kalau dulu kan kita mainnya CD. Cuman kalau sekarang CD, apalagi ketika kita nyetir, apakah itu praktikal? Ganti CD, cari-cari CD-nya bisa nabrak kita. Jadi sekarang kita lebih sering streaming. Streaming ya. Ya, streaming seperti ya pakai Spotify atau Tidal. Nah, streaming ini ada mobil-mobil yang standar bawaannya sudah ada saat ini. Di-connect ke handphone kita via Bluetooth atau via Wi-Fi. Iya. Atau kalau via Wi-Fi ini sering disebut CarPlay lah, Apple CarPlay gitu, atau Android Auto. Nah, bagus mana Bluetooth sama Wi-Fi? Ya bagus Wi-Fi, karena Wi-Fi bandwidth-nya lebih lebar. Nah, jadi kita bisa upgrade head unit aslinya mobil yang masih belum ada CarPlay, belum ada Android Auto, kita bisa ganti dengan yang udah compatible. Jadi nanti musiknya kita cari dari handphone, kita pilih lagunya, nanti Spotify akan carikan lagu yang mirip, genrenya seperti itu. Ya, sepanjang jalan kita seperti punya radio tanpa iklan gitu. Nah, ini keunggulannya teknologi zaman sekarang. Jadi yang populer sekarang streaming. Atau ya pakai filenya dimasukkan ke USB dicolok, USB stick. Cuman ini kan terbatas ya. Katakan kita punya 64 GB aja sebentaran bosan. Kalau kita Spotify dan Tidal ini kan jutaan lagu ada di server orang yang kita bisa pakai, istilahnya sewa lah gitu. Sebulan bayar berapa tapi bisa main apa aja. Iya, betul. Ya, itu jadi kita bicara yang lebih advance ya, ganti ini itu ya, ganti head unit. Nah, mungkin ada Mas, saya mau tanya, kalau misalnya kita punya mobil yang kelas menengah lah, katakanlah Avanza gitu ya. Gitu, dengan mungkin yang lebih naik lagi harganya, itu menentukan juga nggak Mas, kita milih sound systemnya mengikuti nggak harga dari itunya? Sebetulnya nggak ada hubungan sih antara harga mobil dengan harga sound systemnya. Ya sama seperti di home audio, bisa aja rumahnya kecil, sound systemnya bagus, mahal. Nah, nggak ada korelasinya. Cuman begini, mobil yang maaf kata agak budget friendly gitu ya, biasanya kan bunyi rodanya kencang. Ya, terus kemudian dashboardnya masih berisik, bunyi AC-nya menderu. Jadi untuk menikmati musik itu susah gitu, apalagi kalau kita udah di highway, udah 100 km per jam, seberapa kenceng untuk ngurangin noise-nya. Nah, di mobil-mobil yang premium, relatif kita bisa menikmati karena suara bunyi roda, maupun bunyi mesin, maupun bunyi interiornya itu relatif lebih tenang. Jadi emang ada unsur mechanical, akustikal ya. Mobil bagus biasanya akustiknya bagus, jadi mungkin nggak terlalu susah mikir itunya ya. Betul, itu ada pengaruhnya juga. Jadi ada mobil tertentu yang memang bisa bagus, ada yang mobil tertentu sulit bagus ya. Kalau di rumah kan kita bisa tentukan ruangannya mau berapa kali berapa. Kalau di mobil kan ya kita terima jadi seperti itu. Jadi kalau mobil kayak kelas menengah itu kan katakanlah berisik lah. Berarti harus keluar duit tambahan nih untuk membeli komponen akustik ya. Jadi kalau mobil menengah ya kita mau improve akustiknya dengan cara diperedam. Itu bisa turun jauh signifikan ya. Jadi paling besar bidangnya apa? Plafon. Itu ringingnya otomatis karena bidangnya besar kan, ringingnya juga
besar. Iya. Nah, itu kita peredam. Kedua lantai, ketiga pintu. Jadi nanti suara-suara motor lewat yang knalpotnya kencang itu berkurang jauh karena ada barrier, Iya. ada penahan dari luar ke dalam. Ya, ya saya dengar juga Crescendo main juga tuh, jual juga tuh maksudnya, komponen akustik ya. Kita impor Impor, ya? merek lain ya, ada di Latvia itu merek Silent Code, dan dari Germany itu merek Ground Zero. Jadi dan dari Jepang merek Nito. Jadi kita ada 3 macam peredam, dan sebenarnya peredam itu nanti kalau kita bahas lebih lanjut ada 3 tipe, ada vibro, ada isolator, ada absorber. Ya sama lah kayak di ruangan audio kita kan ada yang diffuser, ada absorber. Nah di mobil juga seperti itu. Gitu. Jadi itu kayak semacam emas ya untuk sebuah mobil yang kelas menengah sih ya. Iya. It's emas gitu ya kayaknya. Iya. Ya. Kalau basicnya, kalau mau dengar nikmat audionya, udah kita mulai berani pasang subwoofer, berani pasang amplifier, peredam jangan lupa lah. Dan peredam ini mobilnya jadi nyaman. Iya. Jadi kita kena lubang juga jadi serasa kayak, oh sepertinya lebih nyaman ya, karena kita merasa goncang, dan bunyi goncang itu akan diterima otak kita sebagai kayak, kencang banget nih. Tapi kalau merasa goncang aja, bunyi goncangannya jauh berkurang, feeling kita itu berubah, rasanya lebih nyaman. Iya. Mobil yang sama. Iya. Iya. Nah ini juga saya lihat ada satu produk dari Crescendo nih. Iya. Ini termasuk baru ya. Ini yang paling baru ya. Iya. Ini mungkin kalau ngelihat gini jadi ini ukurannya kecil sekali ya. Iya. Jadi kita bisa gampang naruh di bawah jok ya. Betul. Emang penempatan yang ideal itu sebetulnya di jok ya, kayak power gitu. Jadi kalau mau kosmetik ya di belakang, di bagasi. Di belakang. Tapi kan satu, volume bagasi berkurang. Kedua, kalau secara hukum ya sama lah seperti di home audio, kabel speaker yang panjang kan nggak bagus suaranya. Sebenarnya kabel speaker kan idealnya di antara 1,5 sampai 2 meter. Jadi sebetulnya kalau kita taruh di bawah jok, kita punya banyak keuntungan. 1, nggak makan bagasi. 2, terlihat ringkas. Ketiga, memang suaranya lebih bagus karena kabel speakernya lebih pendek, paling perlu 2 meter, 2,5 meter. Gitu. Iya, iya. Kalau di belakang bisa 5 meter, 6 meter. Iya. Ini kan Revolution 54 ya. Betul. Dia ini idealnya gimana Mas? Untuk mobil-mobil yang kelas apa nih? Kalau saya lihat tadi kan sesuai keterangannya ya, mungkin harga produk nggak melihat jenis mobil ya kali. Iya, betul. Ya. Mungkin boleh cerita Mas, dalam artian mungkin apa yang kita perlu ketahui dari kehebatan lah dari ini, kalau boleh dijelaskan secara bahasa awam. Ya, jadi secara singkatnya kita mencoba mengemas amplifier yang spesifikasinya bagus dan suaranya bagus. Nah, ini 2 hal yang berbeda ya. Tapi kalau spesifikasinya bagus dan suaranya bagus ini ya udah semuanya dapat, tapi dengan kemasan yang kecil. Nah, makanya kita beri nama Revolution karena ini sebuah revolusi cara berpikir, revolusi juga dalam produk. Nah, jadinya bisa kecil dan nomor 2 harganya relatif terjangkau lah. Gitu. Dan ini 4 channel loh. Jadi 4 channel ini bisa kita pakai untuk 2 channel ini bisa untuk speaker depan, jadi 2-way dengan passive crossover. 2 channel lagi bisa untuk subwoofer. Jadi 1 ampli ini beres semua. Atau kalau kita mau main 3-way, kita pakai 2 ampli. Jadi kita punya 8 channel, 2 buat tweeter, 2 buat midrange, 2 buat midbass, 2 buat sub. Gitu. Ya itu salah satu pilihan ya, kita dalam sebuah untuk amplifier kita bisa pilih 1 atau 2 ya. Betul. Tergantung memang kita pakai berapa unit driver ya, gitu ya, itu sebetulnya ya. Ya, jadi memang kalau bicara basicnya ya mungkin seperti ini ya Pak ya. Kita berangkat dari mana, apa saja yang diganti. Tinggal memang kendalanya mungkin ya, kalau kita belum banyak tahu, kita harus menemukan satu installer yang ya setidaknya dia qualified, jujur gitu lah ya, itunya. Itu gimana Mas cara itunya Mas? Ya, ini perlu cari ya.
Cari di sosial media, cari juga informasi yang jelas. Betul yang dibilang Pak Gatot tadi. Memang kalau di home audio kita taruh hidup, kita bisa setel sendiri dengan gampang. Kalau di car audio nggak bisa. Harus ada installer yang solderin kabelnya. Karena ini seperti bikin speaker home audio. Boxnya harus installer yang bikin. Terus kemudian penempatannya di mana, couplingnya harus integrated dengan aslinya mobil dan lain-lain. Harus ada pengamannya, ada fuse-nya, ribet lah. Jadi memang harus menemukan installer yang hebat, yang bagus lah. Nah, installer yang bagus itu sebetulnya kalau menurut saya nomor 1 di tempat dia harus menyediakan ruang dengar dengan berbagai pilihan. Dan musik yang bisa didengar harus dengan playlistnya. Katakan kalau saya customer. Jadi kalau saya sebagai customer, saya akan datang ke toko, coba dong speakernya ada berapa tipe yang memang dijual, saya mau play playlist saya. Karena playlist kita akan berkaitan nanti hasilnya bagaimana suaranya. Mungkin playlist kita cocoknya di speaker ini, dan seterusnya. Baru nanti pilih speaker, amplifier, dan lain-lain. Setelah itu juga harus mempunyai instalasi yang rapi. Jadi nggak jalan nanti sebulan, yang kanan mati, yang kiri mati. Konslet, kebakar, ini itu banyak sekali kejadian seperti itu. Yang ketiga, yaitu banyak installer atau toko yang suka jual barang yang nggak ada di pasaran, yang profitnya bisa tinggi. Jadi buat customer untuk membeli barang-barang seperti itu jadi seperti maaf kata jadi tidak sesuai dengan harganya gitu, apa yang didapatkan gitu. Nah, ini yang harus disurvei. Kalau kita sebagai customer harus pandai-pandai mensurvei produk apa yang harganya sesuai, installer mana yang bisa memberikan kualitas yang bagus dengan technical yang bagus dengan harga yang wajar. Ya pastinya kalau kita mendapat lebih bagus ya harganya lebih naik, tapi asal wajar nggak apa-apa gitu. Ya mungkin ada kesamaan antara car audio sama home audio. Biasanya ada satu orang ikut mau beli perangkat karena dari sahabatnya. Begitupun mungkin dia tahu dari temannya ya, itu bagus tuh, lu kesana aja gitu kan. Jadi memang itu rekomendasi dari teman cara yang paling efektif. Paling efektif. Ya, tadi mau nanya, kalau kita ke tempatnya orang, kita coba suaranya, itu gimana? Dia kan nggak dalam mobil mas, dia di luar, dan itu seberapa presisi nanti suara yang di situ dengan yang di mobil gitu? Ya, jadi memang pasti beda. Jadi yang kita dengarkan adalah warna suaranya apakah cocok dengan playlist kita. Kalau hasil suaranya pasti beda, tapi warna suaranya akan sama. Jadi contohkan speaker A, dia karakteristiknya seperti ini. Nanti masuk mobil ya karakternya akan seperti itu. Memang keseluruhannya bisa berbeda, tapi karakteristiknya akan seperti itu. Misalkan high-nya bright, tajam, nanti masuk mobil ya akan seperti itu. Mid-nya cenderung agak sengau, gaung begitu ya. Nanti masuk mobil juga akan begitu. Yang berbeda adalah ketika di ruangan duduknya di tengah. Speakernya di kanan kiri begini. Ketika nanti masuk mobil, kalau kita duduk kanan, yang kanan dekat, yang kiri jauh di sana. Nah, ini masalahnya lain lagi. Tapi kalau installer yang bagus, Pak Gatot, demonya ada 2. Satu di ruangan, satu di mobil. Jadi customer akan diajak mengalami di ruangan seperti apa ya? Ya, kira-kira seperti itu. Nah, nanti mau jadi hasil akhirnya seperti apa di mobil? Nah, oke mas. Ya, kalau installer yang benar-benar bagus banget ya, dia akan punya display di ruangan yang didukung dengan display di mobil. Jadi artinya customer akan diajak mengalami di ruangan seperti apa, nanti dibawa ke mobil dengan, ini loh duduk di kanan, speaker kanan dekat, kiri jauh, tetap suaranya bisa panggungnya merata selebar mobil. Dan lebih bagus lagi kalau mobil ini udah dikompetisikan dan certified, dapat pialanya. Nah, ini installer yang paling top. Kita nyebutnya memberikan customer experience yang maksimal sehingga orang tuh mau beli itu yakin, saya beli ini nanti jadinya begini, jelas. Nggak beli kucing dalam karung lah gitu. Dalam karung, iya benar. Cuma masalahnya kan kalau kita ke sana kan dia mengkombinasikan mungkin dengan sistem yang beda ya. Kita kan kecuali kita mau beli emang seperti itu semua gitu. Memang ada faktor-faktor itu ya. Jadi biasanya kalau tempat-tempat yang bagus itu terus terang kita memang membangun dealer-dealer kita juga untuk mempunyai
experience room ini nggak cuma satu sistem. Jadi bahkan ada dua ruangan biasanya. Jadi satu ruangan sistem menengah, satu ruangan lagi sistem high end. Dan di situ bukan hanya ada satu speaker, kita pakai switch. Jadi kita bisa, switch speaker ini, switch speaker itu, switch speaker ini. Demikian subwoofernya, amplifiernya. Kalau saya mau speaker ini dengan sub ini, ampli ini bagaimana bunyinya. Jadi kita udah tentuin dulu dengan mendengar finalnya di mobil, baru kita lihat budgetnya. Jadi budget itu paling belakang sebetulnya. Tentuin dulu kita mau kemana gitu. Kemana tuh udah maksudnya tampilan seperti apa ya? Ya, tampilannya juga betul. Ada yang suka, bikin pilar, Twitter, mitrain kelihatan di pilar. Ada yang seperti saya, kalau saya sukanya di dalam original mobil gitu. Oh, gitu ya. Nggak kelihatan, tapi masuk suaranya bagus. Itu lebih, buat saya lebih mengesan. Oh, gitu ya. Oke. Oke, Mas Andre, terima kasih. Jadi, Sama-sama, Pak Gatot. untuk sebuah pengetahuan yang basic, tentu informasi dari Mas Andre sangat berguna nih bagi kita yang emang kita mau melakukan improvement terhadap sound system audio mobil kita. Terima kasih untuk menonton obrolan kami. Kita akan ajak Mas Andre lagi pada kesempatan yang lain tentang audio mobil, tentu dengan topik yang tak kalah menarik ya Mas Andre. Iya. Ya, terima kasih Mas Andre. Sama-sama Pak Gatot. Oke, sampai jumpa.